Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan video khotbah online ini. Dan saya akan menyampaikan terjemahan bahasa Indonesia dari khotbah yang disampaikan oleh Reverend Zane Elliott. Di dalam khotbahnya, Reverend Zane membuka dengan tulisan atau diari yang disampaikan oleh Anne Frank pada tahun 1944. Tepatnya pada 15 Juli 1944, Anne Frank, atau dia adalah seorang perempuan Belanda Yahudi yang mendadak menjadi terkenal di seluruh dunia karena diarinya. Karena diarinya yang ditulis di atas loteng tersembunyi saat ia dan keluarganya sedang bersembunyi dari Nazi. Ia menuliskan kata-katanya kira-kira seperti ini. Sangatlah sulit berada di saat-saat seperti ini. Karena cita-cita, mimpi, dan setiap harapan yang muncul hanya akan terbentur dengan kenyataan yang suram. Sungguh mengherankan bahwa sampai saat ini, saya atau Anne Frank belum meninggalkan setiap cita-cita saya. Mereka tampak sangat absurd dan tidak praktis, tidak dapat dilakukan. Sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk membangun hidup saya di atas dasar kekacauan, penderitaan, bahkan kematian. Saya melihat dunia perlahan-lahan berubah menjadi hutan belantara. Saya mendengar petir yang mendekat, yang suatu hari akan menghancurkan kita juga. Kumpulan kata yang sukar di atas yang disebutkan oleh Anne Frank menggambarkan perasaan kalah dan ketidakpercayaan akan kehidupan yang telah benar-benar berubah oleh karena musuh yang begitu kuat, oleh tantangan dan situasi yang sangat kuat dan sangat besar. Hal tersebut sangat membingungkan dan tidak dapat dipercaya. Sekarang, hidup telah menjadi sangat berbahaya. Anne Frank dan mereka yang bersembunyi bersamanya hidup di dalam rasa takut yang terus-menerus dan tidak berhenti. Di dalam kegelapan dan di dalam keputusasaan. Bacaan kita hari ini dimulai dari tempat yang penuh kegelapan dan keputusasaan. Setelah sambutan yang megah atas masuknya Yesus ke Yerusalem, Yesus yang kita peringati hari Minggu yang lalu, di hari Minggu Palma, waktu di mana terdapat harapan serta ekspektasi yang besar, waktu di mana kerumunan orang Galilea mengharapkan Yesus untuk berdiri dan datang sebagai raja yang dapat menaklukkan orang-orang Roma. Dan sekarang perasaan tersebut berubah menjadi rasa kekalahan dan rasa takut. Yesus telah mati. Ini tidak dapat dipercaya. Murid-muridnya telah melihatnya disalib, digantung di atas kayu salib, dan mati dikubur di dalam kubur yang dingin dan gelap. Merupakan kekalahan yang telak. Harapan dan mimpi-mimpi yang ada menjadi pupus. Yesus seolah-olah tidak ada bedanya dengan Mesias-Mesias jadi-jadian yang ada di zaman itu. Saudara sekalian dapat membayangkan kesedihan daripada pengikutnya yang mana sepanjang Sabat, hari di mana mereka merayakan perjamuan Paskah. Ratapan mereka semakin diperparah oleh kisah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari penindas yang keji. Pada saat Paskah itu mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan mereka memperingati kehadiran Tuhan yang luar biasa, yang sangat nyata dalam kehidupan bapak-bapak bangsa mereka saat itu, saat melewati Mesir, saat meninggalkan Mesir. Di saat mereka merindukan cerita yang serupa, hal yang sebaliknya justru terjadi kepada mereka. Tidak terdapat Paskah kedua di sana, tidak terdapat masa keluaran yang baru, tidak terdapat kebebasan yang terlihat, melainkan hanya terdapat kematian dari seseorang yang kepadanya mereka berharap. Ketakutan mereka sangat nyata ketika mereka bersembunyi dan berharap untuk tidak diusir oleh penjaga rumah ibadat atau pihak berwajib Roma. Dan agar tidak mendapati nasib yang sama seperti yang didapat Yesus,
yaitu dipaku di atas kayu salib dan mati secara perlahan, seperti yang mereka telah saksikan sendiri. Jadi mereka takut. Kegelapan dan keputusasaan sampai peristiwa yang luar biasa itu tercatat dalam Injil Matius bagi kita, yang menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah akhir. Kegelapan dan keputusasaan memang hal yang muncul saat itu. Namun, pada akhirnya kita mendapati bahwa kematian, kegelapan, dan keputusasaan yang kita temukan di dalam matinya Yesus bukanlah akhir. Di pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita melihat bahwa segalanya tidak lagi seperti yang terlihat pertama kali. Kubur itu telah kosong. Yesus tidak lagi mati dan tidak lagi kalah. Ia hidup. Ratapan mereka telah menjadi tarian. Keputusasaan mereka telah berubah menjadi sorak-sorai. Sang Imam Besar Agung telah memberikan sebuah pengorbanan yang sempurna untuk dosa manusia. Sehingga sengat maut telah dikalahkan. Karena Mesias dan Raja itu telah mengalahkannya. Ini adalah kebenaran yang diterima dan di dalamnya orang-orang Kristen bersuka cita. Ini adalah saat di mana kita memandang kepada pengharapan kita dan percaya bahwa kematian bukanlah akhir ketika kepercayaan kita terdapat di dalam Yesus. Akan tetapi, berita yang luar biasa ini, yang dapat mengubahkan hidup dan membentuk hati seseorang, tidak sepenuhnya dilihat sebagai kabar baik oleh mereka yang mendengar beritanya di momen Paskah pertama itu. Dalam proses pembahasan bacaan kita hari ini, kita akan membahas perihal gelap dan terang, sembari kita memikirkan atau melihat para imam besar dan kaum Farisi yang seharusnya dapat melihat Sang Mesias sebagaimana mestinya. Namun karena ketakutan mereka justru membutakan orang lain untuk melihat kebenaran itu. Oleh sebab itu mari kita lihat dalam pasal 27 ayat yang ke-62 dan sampai 66 dan 28 ayat 11 sampai 15. Sembari berpikir tentang mereka yang ingin menahan orang lain supaya tetap berada dalam kegelapan. Setelah itu kita akan melihat kepada kelompok lain yang hidup dalam ketakutan, yaitu murid-murid Yesus, yang meskipun merasa takut dan lemah, tidak dapat bersembunyi dari kebenaran yang bercahaya, yang berasal dari kebangkitan Yesus yang mulia. Adapun ayat 16-20 akan menjadi fokus kita ketika kita membahas hal tersebut. Namun, sebelum kita melanjutkannya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa atas setiap momen yang baik dan berkuasa atas setiap momen yang kurang baik. Allah yang berkuasa atas kehidupan dan juga yang berkuasa atas maut. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak tinggal selamanya dalam kubur itu. Engkau adalah Allah yang bangkit. Engkau adalah Allah yang mengalahkan maut. Dan di dalam kemenangan-Mu, kami menemukan keselamatan, kami menemukan pengampunan, kami menemukan penembusan. Dan kiranya Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk melihat keselamatan dan karya yang Engkau telah lakukan dengan cara yang benar. Dan biarlah kami mampu mengambil aksi, mengambil tindakan yang tepat berdasarkan kebenaran yang bercahaya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema tentang kebutaan adalah hal yang telah kita lihat dalam permulaan masa Prapaskah. Ketidakmampuan untuk melihat, ketidakmampuan untuk menyadari sesuatu. Oleh sebab itu, mari arahkanlah pikiran kita sejenak kepada Injil Matius di dalam pasalnya yang ke-15 dan pertemuan Yesus dengan perempuan Kanaan itu di sumur air.
di dekat sumur ya. Meskipun perempuan itu telah mengetahui siapa Yesus dan percaya kepadanya, orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai penuntun orang buta atau pemimpin keagamaan, para pemimpin Israel ternyata juga sama butanya, bagaikan seekor kelelawar di siang hari. Yesus menghukum mereka karena memimpin umat Israel ke lubang, sebagaimana orang buta menuntun orang buta. Sekarang kita melihat tingkat kebutaan mereka, dan bukan secara kebetulan untuk menuntun seorang kepada kegelapan, melainkan secara sadar dan disengaja untuk merusak kebenaran itu. Pada ayat yang ke-11, imam-imam kepala disadarkan akan kebangkitan Yesus. Penjaga mereka telah datang dan memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi. Para penjaga rumah ibadat itu telah ditugaskan di sana sehari sebelumnya, karena sangat ketakutan bahwa pengikut Yesus akan datang dan menggerebek makam dan mengambil mayatnya, di dalam ayat 62-65, di mana pertukaran dengan Pilatus tentang itu dicatat, tentang ini dicatat. Para pemimpin Yahudi sangat takut dengan kosongnya makam itu, sampai mereka melanggar hukum Taurat terkait hari Sabat, dan pergi ke pemimpin Roma, gubernur Roma saat itu, untuk meminta dukungannya untuk menjaga makam itu. Hari itu bukan hanya hari Sabat biasa untuk yang bisa mereka langgar. Istilahnya bisa, walaupun hari Sabat tidak bisa ditolerir saat dilanggar, tapi ini bukan hanya hari Sabat biasa, karena hari itu adalah hari di mana jamuan Paskah akan dimakan. Hari perayaan Paskah, hari beristirahat, dan juga hari menyembah. Hari untuk mengucap syukur kepada Allah akan pembebasannya yang luar biasa. Namun masih belum jelas tentang bagaimana mereka mengetahui perkataan Yesus tentang dirinya yang akan bangkit dari kematian. Karena Yesus hanya menyebutkan tentang bait Allah yang akan dibangun kembali dalam 3 hari. Pada saat ia sedang dihakimi di hadapan pemimpin agama itu. Mereka di dalam pengkhianatannya, atau mungkin dalam pengkhianatannya, Yudas memberitahukan hal detail terkait hal itu, tentang apa yang Yesus bagikan kepadanya tentang kebangkitan dirinya, tentang kebangkitan Yesus. Namun bagaimanapun juga, kebutaan mereka yang ditimbulkan oleh ketakutan besar akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh atas masyarakat Yahudi saat itu, membawa mereka untuk pergi dan berkolaborasi atau bersekongkol dengan suatu hal yang jahat, untuk melakukan suatu hal yang jahat di hari raya mereka yang suci itu, di hari raya Paskah itu. Mereka melanggar hukum mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Mata mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri, dan mereka berdiam di dalam kegelapan. Pilatus tidak tertarik dengan hal itu, karena itu bukan urusannya, sehingga ia mengirim mereka dan menyuruh mereka untuk memastikan makam itu aman, dan dengan cara mereka sendiri. Akan tetapi pada saat para penjaga itu sampai dan menerima berita yang ajaib ini, mereka tenggelam dalam kegelapan itu. Saudara-saudari bisa melihat dalam respons mereka terhadap hal tersebut di dalam ayat yang ke-12. Alih-alih mengenali siapa Yesus, siapa dia sebenarnya, yang adalah nabi, raja segala raja, dan imam besar, yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan Mesias yang telah dijanjikan untuk menebus dosa-dosa semua manusia, mereka justru berpegang teguh kepada semua ketakutan. Mereka justru berpegang teguh kepada ketakutan mereka dan memutuskan untuk menyusun rencana yang jahat. Mereka adalah komplotan atau kelompok dan perencana yang ahli. Mereka penyuap yang handal, sehingga mereka membayar para penjaga itu untuk berbohong. Keluaran 23 ayat 8 mengatakan dengan tegas, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar." Orang-orang yang telah melihat, para penjaga yang telah melihat malaikat itu, melihat kubur yang kosong, telah dibutakan oleh suap dan hanya
melakukan apa yang diharapkan oleh imam-imam kepala dan kaum Farisi itu yang menyuap mereka. Cerita mereka tersebar luas di kalangan orang Yahudi kalau dilihat dalam ayat yang ke-15. Orang yang buta, mereka yang tinggal dalam kegelapan, menolak untuk menerima bukti yang terdapat dalam mereka dan memilih untuk terus menipu orang lain. Mereka secara sadar dan secara alim merusak kebenaran yang sesungguhnya. Namun kegelapan tidak dapat mengalahkan terang itu. Mereka tidak dapat menyembunyikan sinar itu, Bapak Ibu. Sama seperti imam-imam kepala dan kaum Farisi, dua perempuan itu, yang keduanya memiliki nama Maria, juga merasakan ketakutan yang sama, namun dengan berbeda. Mereka menunggu sampai hari Sabat usai, dan kemudian pergi melihat kubur itu. Markus dan Lukas memberitahukan kita tujuan mereka pergi ke sana, yaitu untuk mengurapi tubuh Yesus atau membasuh tubuh Yesus dengan rempah-rempah, agar tidak bau tubuhnya Yesus setelah penguburannya di makam milik Yusuf itu. Saat mereka sampai, terdapat gempa bumi yang keras, dan mereka melihat seorang malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur itu. Ia menunjukkan kepada mereka kubur yang kosong itu, dan mengatakan kepada kedua perempuan itu dan mengatakan sebuah perkataan pengubah sejarah, yaitu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Yesus bukanlah seorang penipu, Bapak Ibu. Sebagaimana apa yang ia katakan telah terjadi. Ia telah menanggung dosa dunia di atas kayu salib. Dan sekarang bangkit kembali dan ia memberikan pengampunan secara penuh dan cuma-cuma untuk setiap orang yang berseru kepadanya. Sungguh menyenangkan, bukan? Menerima berita bahwa Yesus telah bangkit. Ketakutan mereka, dan ini merupakan sebuah peristiwa yang menakutkan yang disertai dengan sukacita. Fakta bahwa Yesus bangkit memberikan atau menunjukkan dua hal, yaitu sukacita, namun secara bersamaan bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, juga hal yang menakutkan. Karena bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Orang-orang mulai berusaha mencari yang lain, orang-orang yang sudah mengetahui berita tersebut, mencari kawanan atau pengikut Yesus yang lain, mereka yang masih bersembunyi di dalam tempat-tempat tersembunyi, yang diselimuti dengan kegelapan dan keputusasaan serta ketakutan, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Semuanya menjadi berbeda. Seluruh dunia mereka telah berubah. Mereka telah beranjak dari keputusasaan menjadi sukacita yang besar. Dan lihatlah respons mereka ketika mereka menemukannya. Tuhan yang telah bangkit itu. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka semua tersungkur dalam kekaguman kepada Raja di atas segala raja yang berdiri di hadapan mereka. Sepenuhnya terkagum bahwa seseorang yang telah mati, seseorang yang telah disalibkan, seseorang yang sepenuhnya tidak memiliki hidup lagi dan telah dibaringkan dalam kubur yang gelap dan dingin, dijaga oleh para penjaga yang merencanakan kematiannya, sekarang berdiri di depan mereka. Lihatlah kelembutan yang Yesus berikan kepada mereka. Jangan takut. Pergi dan katakan kepada mereka, saudara-saudaraku, untuk pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihatku. Mereka tidak perlu takut. Mereka aman bersama Yesus. J.C. Ryle mengatakan atau menyampaikan dengan sangat indah, yaitu kata-kata ini dikatakannya dengan makna yang sangat dalam, kata J.C. Ryle. Mereka ditetapkan untuk menghibur hati orang-orang percaya di segala zaman,
dalam hal kebangkitan ini. Mereka ditetapkan untuk mengingatkan kita bahwa orang Kristen yang sejati tidak khawatir tentang apapun yang akan terjadi di dunia ini. Tuhan akan muncul di awan-awan dan bumi akan lenyap. Makam-makam akan menyerahkan setiap mayat yang ada di dalamnya dan hari terakhir itu akan tiba. Penghakiman akan dilakukan dan buku kehidupan akan dibukakan. Para malaikat akan menyaring gandum dari sekam dan memisahkan antara ikan yang baik dan yang buruk. Akan tetapi, di dalam semuanya ini, tidak ada satupun yang perlu membuat orang percaya takut. Berpakaianlah dalam kebenaran Kristen. Maka mereka semua akan ditemukan, tak bercacat dan tak bercelah. Berpakaianlah dalam kebenaran Kristus itu, maka mereka semua akan ditemukan tak bercacat dan tak bercelah. Terlepas adanya usaha mereka yang sangat baik, imam-imam kepala tersebut tetap tidak dapat menyembunyikan cahaya kebenaran itu tentang berita bahwa Yesus telah hidup. Perempuan-perempuan ini adalah saksinya, dan mereka menaati Yesus saat itu juga. Sehingga murid-murid Yesus melakukan perjalanan ke Galilea, mungkin dengan perasaan lega karena mereka bisa pergi dari Yerusalem, kota yang masih tidak aman untuk mereka. Dan di sana, di tempat di mana Yesus perintahkan mereka untuk pergi, mereka melihat Yesus hidup, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Di dalam ayat yang ke-17, mereka menyembahnya tanpa meragukan apakah ia benar-benar hidup. Mereka dapat melihatnya berdiri di depan mereka. Lalu pertanyaannya, apa keraguan mereka? Lukas membantu kita di sini dengan tambahannya, dengan apa yang dia tulis di dalam Injilnya. Di pasal 24 ayat 38 sampai 41. Dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging, dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Dan R.T. France menambahkan pertimbangan lain. Dia mengatakan bahwa fakta tambahan mungkin relevan di sini, yakni terakhir kali ke-11 murid Yesus melihat Yesus adalah saat mereka lari dari Yesus di Taman Getsemani. Penerimaan macam apa yang mereka harapkan dari Tuhan yang sudah mereka tinggalkan? Naluri yang saling bertabrakan antara menyembah Yesus yang sudah bangkit itu atau menghindari pertemuan yang berpotensi membuat mereka malu menjadi sangat masuk akal dalam konteks ini. Ketakutan mereka di Getsemani, ketakutan mereka akan kematian, dan keraguan mereka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, tentang apakah ia akan menerima mereka kembali dengan kasih atau justru mengusir mereka, tidak satu pun dari hal-hal itu dapat menyembunyikan dan menghalangi kebenaran yang bercahaya itu, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus telah hidup, telah bangkit. Bahkan di tengah kebingungan dan kekaguman mereka, ia mengerjakan tujuan kerajaannya. Di dalam orang-orang yang berantakan, kotor, ketakutan, dan bingung ini, terdapat orang-orang yang akan mengubahkan dunia. Ia memberikan mereka sebuah perintah. Ia memberikan kepada mereka sebuah harta yang melampaui emas, yang terdapat dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para pengikut Kristus yang meskipun merasa takut dan lemah, tidak dapat menyembunyikan kebenaran yang bercahaya itu.
tentang kebangkitannya yang mulia. Ia mengutus mereka untuk membawa berita keselamatan Allah bagi dunia ini. Mereka bukan sekelompok orang yang terbaik atau yang memiliki kualitas yang sangat hebat. Namun Allah memakai mereka untuk membawa berita Injil ke ujung bumi. Dan ia melakukan hal yang sama hari ini. Membawa orang-orang yang takut, tidak mampu, orang-orang yang lari, dan orang-orang yang merasa malu. Orang-orang yang menyingkirkan Tuhan mereka dari waktu ke waktu dan bersembunyi. Ia memilih orang-orang seperti saudara dan saya, dan memakai kita untuk kemuliaannya, guna memperluas kerajaannya. Agar banyak orang dapat diselamatkan saat mereka menaruh iman kepada Kristus, tentang kematiannya yang telah mengalahkan dosa-dosa kita untuk selama-lamanya, dan kepada kebangkitannya yang mulia dari kematian itu. Jika saudara-saudara merasakan takut seperti saya, teguhkanlah hatimu. Rencana-rencana manusia, mereka yang merencanakan kejahatan, tidak dapat menang atas kebenaran yang terdapat dalam berita keselamatan Kristus, dalam Injil Kristus. Mereka yang buta secara rohani, yang menolak untuk melihat Yesus sebagai dirinya, sebagai apa adanya dia, sungguh tidak dapat menang. Dalam upaya memperluas kerajaan Tuhan, dalam upaya membawa orang-orang kepada keselamatan melalui anaknya, Yesus Kristus, Allah Bapa tidak akan gagal. Kayu salib tidak dapat mengalahkannya. Menjaga kuburnya tidak dapat menghentikannya. Penyuapan dan perusakan tidak dapat menghalanginya. Karena sang kebenaran yang dalam Injil yang bersinar dapat menusuk ke dalam kegelapan dunia, bahkan sampai kepada ujung bumi, dan akan terus mengubah hati dan pikiran manusia saat firman kehidupan Allah diproklamirkan dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kita yang telah melihat Yesus yang bangkit ini melalui pewahyuan yang terdapat dalam kitab suci, dan kepada kita yang telah mengenal dan percaya kepadanya, betapa besar kekuatan yang dapat kita ambil dari kata ini. Kekuatan untuk berbagi, untuk memberitahukan, dan untuk mengajarkan setiap hal yang telah Ia perintahkan kepada kita. Sebab Ia selalu bersama kita. Sungguh merupakan kata-kata yang perlu kita ingat hari ini. Bahwa tidak hanya diberikan keselamatan yang cuma-cuma, atau pengampunan dosa, melainkan kita, orang-orang yang penuh dengan ketidakpastian, yang gagal, juga diberikan sebuah tugas, yakni untuk memproklamirkan berita tentangnya, tentang kebangkitannya, tentang kemenangannya atas maut, atas dosa manusia. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk melakukan tugas itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Sang Kemenangan, Ya Allah yang telah menaklukkan dan mengalahkan maut. Ya Allah yang telah memberikan kami sebuah tugas yang mulia untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Mampukanlah kami dengan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah cara hidup kami, apapun yang kami lakukan, memancarkan dan merepresentasikan kerajaan-Mu, merepresentasikan visi-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang boleh Engkau bagikan bagi kami. Dan kami mau terus hidup di dalam kemenangan tersebut. Dan kami mau hidup sebagai pemenang, sebagai seseorang, sebagai umat yang sadar akan apa yang telah dikerjakan oleh Bapaknya di masa yang lampau lalu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, karena kami tidak mampu tanpa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.